Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin jajanan tradisional. Ini adalah pukis dan ini pukis pandan. Rasanya enak banget meskipun udah keesokan harinya, ini bakalan tetap empuk. Cara bikinnya sangat gampang, bahan-bahannya juga sangat gampang ditemuin di sekitar kita. Buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Tunggu dulu supaya teman-teman gak ketinggalan sama video terbaru dari channel Dasilva Raditya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini ada 300 ml susu UHT full cream. Kebetulan ini saya punyanya yang plain. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam ke dalamnya. Kita aduk rata, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita siapin wadah untuk bikin bahan biangnya. Di sini ada 25 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau sekitar 4 gram. Lalu kita tambahkan lagi 50 ml air. Ini airnya biasa aja, bukan dingin juga bukan hangat. Kemudian ketiga bahan ini akan kita aduk rata, kita campur sampai benar-benar rata seperti ini. Lalu bahan biangnya ini akan kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit nanti bahan biangnya akan mengembang seperti ini, berarti raginya aktif. Kemudian di sini akan kita sisihkan dulu bahan biangnya. Kita akan masukkan 3 butir telur utuh ke dalam wadah besar seperti ini. Kita tambahkan gula pasir. Di sini saya menggunakan 175 gram gula pasir. Kedua bahan ini akan saya mixer terlebih dulu. Saya akan menggunakan hand mixer MX200 dari Mito. Ini mixernya ada speed turbonya dan ada 2 jenis kepala. Ada yang spiral serta ada yang whisker seperti ini. Dan yang paling spesialnya lagi, hand mixernya ini low watt loh. Adonannya ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga mengembang, pucat, dan mengental. Nanti dia akan berwarna putih, pucat gitu. Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling maksimal. Nanti dia hasilnya akan seperti ini, udah mengembang, putih pucat, serta mengental. Kemudian di sini kita masukkan bahan berikutnya. Kemudian kita masukin bahan berikutnya, yaitu 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini untuk memasukkan tepung terigunya saya bagi menjadi 3 tahap ya. Jadi kita masukkan sepertiga bagian dulu. Kemudian kita masukkan juga bahan cairnya. Kita masukkan sepertiga juga. Lalu ini akan kita mixer dengan speed yang paling minimal sampai tercampur rata. Di sini sengaja tidak saya cepetin supaya teman-teman tahu juga kalau misalkan nge-mixer ini sangat gampang dan nggak perlu kita menggunakan kecepatan yang maksimal. Kalau udah cukup tercampur rata, kita masukkan sepertiga berikutnya, bahan kering dan bahan cairnya. Kemudian kita mixer lagi sampai dia mulai tercampur. Jika sudah, kita masukkan sepertiga yang terakhir dari kedua bahan tersebut. Kita akan mixer sampai dia benar-benar tercampur rata seperti ini. Kalau udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan bahan biang yang udah kita bikin tadi. Lalu di sini akan saya mixer lagi dengan kecepatan yang paling minimal tentunya. Jika sudah tercampur, kita masukkan bahan yang terakhir yaitu 50 ml margarin yang sudah dilelehkan. Kita mixer dengan kecepatan yang paling minimal sampai kita rasa dia udah tercampur. Kemudian di sini akan saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan pasta ini juga boleh, atau misalkan ingin menggunakan pasta yang lain pun juga boleh. Setelah kita masukkan pasta pandannya, kita mixer sampai dia mulai tercampur rata seperti ini. Jika sudah, kita harus pastikan semuanya benar-benar merata. Nah, di sini cara memastikan benar-benar meratanya, saya menggunakan spatula, akan saya aduk aja sampai dia terlihat benar-benar tercampur. Jika sudah,
baru kita akan diamkan adonannya ini selama 1 jam. Di sini untuk mendiamkannya, tidak lupa saya akan tutupin dengan plastik wrap seperti ini. Kita diamkan dulu ya selama 1 jam. Ini udah 1 jam, ini udah siap untuk kita cetak, tapi sebelum itu kita akan aduk dulu. Kita keluarin semua udaranya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya langsung saya pindahin ke wadah yang mudah untuk saya tuang ke dalam cetakan pukis. Cetakan pukisnya udah saya panasin, kemudian di sini akan saya olesin dengan margarin. Di sini saya menggunakan api yang sangat kecil banget. Kalau udah panas, langsung saya olesin aja dengan margarin seperti ini. Ini margarinnya udah gampang meleleh ya, jadi dia udah siap untuk kita masukkan adonan pukisnya. Nah, di sini saya ingin luber-luber sebenarnya. Saya suka banget kalau misalkan bagian atasnya itu luber-luber, biar kerasa lebih enak dan lebih mantep aja makannya. Tapi kalau yang nggak suka, bisa pakai 3/4 cetakan aja supaya nanti dia nggak mengembang terlalu ke atas. Kita diamin bentar sampai dia mulai ke atas. Kita diamin bentar beberapa saat, kemudian kita tutup. Lalu bisa kita buka. Ini masih agak banyak yang cair ya. Kalau misalkan ingin nggak terlalu tenggelam, agak dimatengin lagi dikit, kemudian bisa dikasih topping. Untuk toppingnya sesuai selera aja, mau pakai apa sesuaikan aja. Kemudian kalau udah dikasih topping, kita tutup, kita masak hingga matang. Jika sudah matang, bisa kita angkat seperti ini. Ini dari baunya aja udah harum, enak banget. Perpaduan dari harum pandannya dan harum toppingnya itu udah kerasa, ini pasti enak banget. Kalau udah diangkat semuanya, kita langsung masukkan adonan berikutnya. Untuk yang kedua ini saya nggak penuhin banget, jadi dia nanti nggak luber gitu. Kemudian untuk bagian atasnya juga nggak saya kasih topping. Di sini saya menggunakan api sedang ke kecil ya, benar-benar kecil banget supaya nanti bagian dalamnya benar-benar matang dan bagian luarnya itu nggak gosong. Nah, ini masih panas-panas, langsung saya olesin dengan margarin supaya nanti ini bagian luarnya juga nggak kering. Nah, ini dia yang udah dicetak nggak penuh, jadi dia nggak luber, pas aja seperti ini. Tuh, tinggal kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini untuk mengangkatnya saya menggunakan tongs dari Stand Cookware. Ini tuh kerasa banget enaknya kalau buat ngangkat-angkat seperti ini. Nah, ini sisa tinggal 3 kali cetakan, saya kasih topping meses seperti ini, kemudian ini langsung saya angkat kalau udah matang. Nah, ini dia pukis pandannya, sangat gampang banget. Ini nggak pakai santan, pakai susu. Enak banget rasanya meskipun udah keesokan harinya. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah jadi. Untuk bagian sini ada toppingnya, dan untuk yang sini tuh nggak ada toppingnya. Langsung aja ya kita cicipin. Sebenarnya ini kelamaan untuk naruh toppingnya, jadi kalau bisa agak lebih setengah mateng gitu, nanti bisa ditaruh topping di atasnya. Atau misalkan dibanyakin aja juga bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh bagian dalamnya matang semuanya kayak gini. Enak banget, empuk. Kalau udah matang langsung dikasih margarin di bagian luarnya ini supaya nanti gurih, jadi rasanya pas banget, manis, gurih, semuanya jadi satu. Dan yang ini tuh nggak ada toppingnya, juga bisa. Ini buat lebih kecil, hasilnya sama aja, kayak gini. Sekarang kita cobain ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin pukis pandan ini di rumah. Ini camilan enak banget, apalagi weekend kayak gini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa bikin pukis yang super lembut seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.